Sudah kita laporkan kasus ini ke pengadilan, ke International Criminal Court di Den Haag dan ke pengadilan internasional di Jenewa. Dan bagi kalian yang beragama selain Islam, masuklah ke dalam Islam. Kalau tidak, kalian akan hancur. 7 turunkan, kalian hancur. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis di kilometer 50. Ada apa di kilometer 50? Di kilometer 50 ini di tanggal 7 Desember 2020 yang lalu, atau lebih kurang 70 hari yang lalu dari hari sekarang, ini hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Jadi lebih kurang 70 hari kami hadir persis di kilometer 50 ini, ingin mengingat kembali peristiwa terjadinya, peristiwa hilangnya nyawa pemuda yang ada di negeri ini, hilangnya atau syahidnya 6 pemuda di negeri ini. Sudah hampir 70 hari kalau dihitung dari 7 Desember 2020, kejadian kilometer 50. Sebenarnya Bapak selaku orang tua dari mujahid ini, dari yang syahid ini, sebenarnya yang Bapak inginkan ke depan proses ini seperti apa, Pak? Kami pihak keluarga korban, kami mengajukan akan terus melakukan 3 tuntutan. Tuntutan yang pertama kami bahasakan dengan tuntutan dunia. Artinya di dunia ini kami upayakan, kami berikhtiar untuk menegakkan keadilan dengan melalui hukum yang berlaku sesuai dengan konstitusi negara kita dan sesuai di Indonesia maupun di dunia internasional. Artinya langkah-langkah untuk penegakan hukum itu kita tempuh sekemampuan kita. Dengan contoh terakhir itu sudah kita laporkan kasus ini ke pengadilan, ke International Criminal Court di Den Haag dan ke pengadilan internasional di Jenewa. Dan itu merupakan langkah-langkah tuntutan duniawi kami lakukan. Demikian juga di Indonesia sudah dilakukan. Kita pergi ke Kompolnas, pergi ke Komnas HAM, yang ternyata Komnas HAM adalah justru mengkhianati kita. Tapi upaya-upaya itu sudah kita lakukan. Karena menurut keyakinan kami bahwa ikhtiar dan upaya merupakan kewajiban. Hasilnya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kami punya tuntutan yang kedua. Dan kita akan berkumpul nanti di Yaumil Hisab. Artinya di sana tidak ada lagi backing-backingan, nggak ada lagi curang-curangan, nggak ada lagi bohong-bohongan. Yang ada adalah keaslian. Di sana nanti kita akan tuntut kalian. Tuntutan yang ketiga, kami akan menuntut di dunia dan akhirat. Tuntutan ini berupa mubahalah. Mubahalah itu adalah syariat Islam di mana ketika ada perbedaan di antara kita yang tidak bisa diputuskan mana yang benar, mana yang salah. Untuk mengungkap kebenaran, maka kita lakukan dengan mubahalah. Mungkin dari pihak pembunuh dan otak atau dalang dari pembunuhan ini merasa mereka berjalan di atas rel kebenaran. Bahwa membunuh putra-putra kami mereka anggap ini adalah benar. Nah, tetapi menurut kami ini adalah salah. Oleh karena itu, maka kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pelaku pembunuhan dan otak atau dalang pelaku pembunuhan ini yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau 6 syuhada ini yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita buktikan dengan cara mubahalah. Siapakah yang salah? Apakah yang salah ini 6 syuhada yang dibunuh ini, atau yang salah ini adalah pelaku pembunuhan, eksekutor dan otak di belakang pembunuhan ini? Apakah mereka yang salah? Nah, kita buktikan dengan cara mubahalah. Apabila kami dari pihak keluarga yang salah, 6 syuhada ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang salah,
maka kami dan sekeluarga kami akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Tetapi apabila pelaku pembunuhan ini dan otak atau dalang di belakangnya dan siapapun yang terlibat dalam pembunuhan ini dan pembantaian ini adalah salah menurut Allah Subhanahu wa taala, maka kalian terima azab kalian, laknat Allah di dunia sampai akhir. Amin ya Allah, amin. Karena mulai detik 7 Desember dan seterusnya, pelaku pembunuhan dan otak di belakangnya dan mereka yang berada di barisan tersebut akan dibuat sibuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, sibuk. Amin, amin ya Allah. Sibuk untuk apa? Sibuk dalam berbuat dosa, sibuk dalam berbuat kesalahan, terus-menerus sampai akhir hayatnya. Baik disengaja maupun tidak disengaja, mereka akan sibuk berbuat dosa dan kesalahan. Baik mereka sadari atau tidak sadari, mereka akan digeret oleh Allah, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka jahanam. Baik itu yang muslim, apalagi yang kafir. Karena kalian dan keluarga kalian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hancurnya hati kami, keluarga korban. Bagaimana hancurnya saudara-saudara dari 6 syuhada ini. Saudara dari sistem kekerabatan, saudara dalam darah, dan saudara di dalam iman. Antum bayangkan berapa banyak saudara-saudara daripada 6 syuhada ini. Saudara di dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mereka tersakiti semuanya. Dan terzolimi semuanya oleh pembunuhan ini. Apabila kalian tidak bertobat, mereka mengangkat tangan, dosa mereka yang terzalimi, hancur kalian. Demi Allah, kalian hancur. Amin ya Allah, amin. Gitu. Maka bertobatlah kalian yang beragama Islam. Maka insya Allah, Allah akan terima tobat kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan bagi kalian yang beragama selain Islam, masuklah ke dalam Islam. Kalau tidak, kalian akan hancur. 7 turunkan, kalian hancur. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, hancur kalian. Kalian tidak akan pernah berbahagia di dalam hidup kalian. Kalian akan risau, gundah, gulana yang akan kalian tutupi dengan dosa, kesalahan dan kesalahan lainnya. Terus begitu, berserta anak cucu kalian. Maka masuklah ke dalam Islam sehingga dihapuskan dosa-dosa kalian. Jadi itu tuntutan kami. Dan kami sebagai orang-orang yang terzolimi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelakunya, eksekutornya, pembunuhan ini, dan otak atau dalang di belakangnya yang beragama lain, maka masuklah ke dalam Islam. Kalau tidak, kalian akan hancur. Amin. Kami doakan mereka supaya diberi hidayah untuk masuk ke dalam Islam sehingga mereka selamat dunia dan akhirat mereka. Amin. Dan mereka yang beragama Islam, kami doakan supaya Allah Subhanahu wa taala beri mereka hidayah, supaya mereka diberi kekuatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga Allah lepaskan azab itu, laknat itu dari mereka semua. Amin. Sampai akhirat mereka ampunkan. Amin. Itu doa kami. Dan syarat tobat kita tahu bersama. Para alim ulama, ustadz sudah berkata, pertama, mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Yang ketiga, memohon maaf kepada ahli waris apabila dosa mereka atau kesalahan mereka ini menyangkut orang lain, apalagi pembunuhan. Kalian datanglah, meminta maaflah kepada keluarga korban, mengakulah bersalah di hadapan publik. Insya Allah kalian selamat. Apabila tidak kalian lakukan, kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hancur kalian beserta keturunan kalian. Amin ya Allah, amin, amin. Sengsara kalian. Tidak akan bahagia kehidupan kalian, yakinlah. Tapi kami sebagai keluarga korban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian semua bertobat, diberi hidayah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin. Ya rabbal alamin.